Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus Putramu yang peduli kepada kami sebagaimana dinyatakan kepada para muridnya. Petrus dan teman-temannya putus asa mengalami peristiwa wafat dan kebangkitan putramu yang belum dimengerti sebagai misteri karya keselamatan yang harus terjadi. Semoga kami selalu mengandalkan kekuatan Yesus dalam kehidupan kami, boleh tinggal di dalam Dia menghasilkan buah yang berlimpah sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu angkat itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau kita merasakan suasana awal Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini, kita bisa memperhatikan Petrus dan para murid lainnya. Mereka tampaknya sedang berjuang, terutama Petrus berjuang dan bergumul dengan apa yang sedang dialaminya. Bisa jadi itu suatu keraguan-raguan atas apa yang dialaminya tentang Yesus yang wafat dan bangkit. Tidak mengherankan dia kemudian kembali ke tempat asal. Dia merasa aman, nyaman, dan terkendali. Dia kembali ke danau untuk mencari ikan. Dan para murid yang lainnya mengikuti dia. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, keputusan Petrus menghasilkan malam penangkapan ikan yang sia-sia dengan jaring yang kosong. Bahkan bukan hanya jaring yang kosong, tetapi juga jiwa dan hati yang hampa. Mereka tidak menangkap apa-apa. Dan dalam keadaan seperti itu, Yesus hadir, berdiri di pantai sebagai mercusuar yang kokoh, yang setia. Namun mereka tidak mengenali Yesus. Dan Yesus menyapa, "Anak-anakku, apakah kamu sudah menangkap sesuatu untuk dimakan?" Itulah perhatian yang diberikan Yesus kepada Petrus dan teman-temannya yang sedang bergumul dalam keraguan-raguan. Dan dalam keadaan seperti itu, Yesus memberikan perintah kepada mereka agar melepaskan jala ke kanan perahu. Bisa jadi sepanjang malam mereka melemparkan jala itu ke kiri melulu. Dan kemudian Yesus memerintahkan agar melemparkan jala ke arah yang lain. Mengubah arah hidup sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Yesus membawa berkat berlimpah. Mereka menangkap sejumlah besar ikan. Dan kendati pun demikian, jala mereka tidak koyak. Dan persis pada saat itulah murid terkasih, yakni Yohanes, menyadari siapakah yang memberikan perintah. Tidak lain adalah Tuhan. Yesus hadir sebagai Tuhan yang menyelamatkan kehampaan hidup para murid. Kelembutan dan kasih yang dinyatakan oleh Yesus membuat para murid berubah. Di awal mereka gelisah, gundah, putus asa. Di akhir mereka bersuka cita karena berjumpa dengan Yesus yang bangkit, Yesus yang peduli, Yesus yang memperhatikan mereka. Bahkan digambarkan di dalam Injil, Yesus sendiri menyediakan sarapan untuk mereka. Perhatian yang lemah lembut, penuh kasih, dan menyejahterakan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar dalam kegalauan hidup kita, apapun yang terjadi dalam pengalaman hidup kita, dengan rendah hati mau taat kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan melimpahkan berkat kepada kita yang berlipat-lipat. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam